Sebelum kita simak pembahasannya lebih lanjut, jika kalian suka dengan pembahasan ini, silahkan tekan tombol subscribe dan loncengnya terlebih dahulu. Supaya kami selalu semangat dalam membagikan berbagai sejarah menarik di video berikutnya. Budayakan menyimak sampai selesai, supaya kalian bisa bijak dalam menyikapi pembahasan di akhir video ini. Selamat menonton. Jaka Tingkir adalah salah satu legenda yang paling dikenal oleh masyarakat, khususnya di daerah Pulau Jawa. Jaka Tingkir memiliki nama asli Maskarbet, yang diambil ketika sang ayah Ki Kebo Kenongo sedang menggelar pertunjukan wayang beber, dan dalangnya adalah Ki Ageng Tingkir. Namun suara wayang yang tertiup angin membuat Jaka Tingkir diberi nama Maskarbet. Jaka Tingkir dilahirkan pada tanggal 18 tahun 1549, dari pasangan Ki Kebo Kenongo dan Nyi Ageng Pengging. Jaka Tingkir adalah pendiri sekaligus raja atau sultan pertama dari Kesultanan atau Kerajaan Pajang, yang memerintah dari tahun 1568 sampai tahun 1582, dengan gelar Sultan Adiwijaya atau Hadiwijaya. Jaka Tingkir adalah putra Ki Kebo Kenongo dan cucu Adipati Andayaningrat, yang dikenal dengan nama Syarif Muhammad Kebungsuan. Ayahnya Kebo Kenongo menikah dengan Nyai Ratu Mandoko Putri dari Sunan Kalijaga. Sedangkan kakeknya, Andayaningrat menikah dengan Ratu Pembayun Putri dari Prabu Brawijaya V Raja Majapahit. Jika melihat garis nasab tersebut diketahui bahwa Jaka Tingkir adalah keturunan ke-23 dari Rasulullah. Jaka Tingkir merupakan sosok raja yang memiliki harisma dalam kepemimpinannya. Berdasarkan buku Babat Tanah Jawa, setelah beranjak dewasa, Jaka Tingkir merantau menuju ibu kota Demak bersama rekannya, Mas Manca, Mas Wila, dan Ki Wuragil. Sesampainya di Demak, dia tinggal di rumah pamannya, Kiai Ganda Mustaka, yang merupakan seorang perawat masjid Demak berpangkat Lurah Ganjur. Lalu atas jasa pengabdiannya, Jaka Tingkir diangkat sebagai Adipati Pajang dengan gelar Adipati Adiwijaya, dan dinikahkan dengan Ratu Mas Cempaka, Putri Sultan Trenggono. Kemudian Jaka Tingkir dijadikan kepala prajurit kerajaan Demak oleh Sultan Trenggono. Sultan Trenggono juga mengangkat kembali Jaka Tingkir menjadi Lurah Wiratamtama, atas jasanya membantu Sultan Trenggono. Jaka Tingkir adalah seorang ulama besar yang sangat dihormati masyarakat Jawa. Kerajaan Pajang yang didirikan oleh Jaka Tingkir, atau Sultan Hadiwijaya adalah kerajaan Islam kedua di Tanah Jawa, setelah Kesultanan Demak runtuh. Sejarah kerajaan Pajang diawali saat Kesultanan Demak dilanda konflik perebutan kekuasaan. Arya Penangsang adalah anak Pangeran Sekar Sedolapen, kakak dari Sultan Trenggono. Pangeran Sekar Sedolapen telah dibunuh oleh Sunan Prawoto di pinggiran kali. Tewasnya Pangeran Sekar Sedolapen membuat Arya Penangsang merasa berkuasa, dan menyimpan dendam terhadap kerajaan Demak. Arya Penangsang membunuh pewaris tahta kerajaan Demak yaitu Pangeran Prawoto. Tak hanya itu, ia juga membunuh Pangeran Hadiri, adik dari Pangeran Prawoto. Untuk mengalahkan Arya Penangsang, kerajaan Demak meminta bantuan kepada Jaka Tingkir dan sahabatnya Ki Ageng Pemanahan, dan Ki Ageng Penjawi, untuk menyerang Arya Penangsang. Dalam perang itu, Arya Penangsang tewas terbunuh oleh Danang Sutawijaya. Kemudian Jaka Tingkir dinobatkan menjadi raja dengan gelar Sultan Hadiwijaya, dengan masa pemerintahan dimulai pada tahun 1568, sampai tahun 1582. Kekuasaan Demak akhirnya dipindahkan oleh Jaka Tingkir dari Demak ke Pajang, Surakarta, Jawa Tengah. Setelah menjadi raja di Kerajaan Pajang, Jaka Tingkir mengangkat dua sahabatnya memegang jabatan yang berbeda. Ki Ageng Pemanahan menjadi Bupati Yogyakarta,
sementara Ki Ageng Penjawi diangkat menjadi bupati di Kota Pati. Sampailah puncak kejayaan yang Jaka Tingkir inginkan. Selama masa pemerintahannya memegang penuh tahta kerajaan Pajang, dan segala kegiatan berjalan baik, dan Islam tumbuh dengan sangat pesat. Saat diwariskan kepada anaknya yang bernama Pangeran Benowo, ia tidak sanggup menjalankan kerajaan tersebut, kemudian kerajaan Pajang diberikan kepada Danang Sutawijaya, dan pusat kerajaan dipindahkan ke Mataram tahun 1586. Saat ini ikon kerajaan Pajang dapat kita jumpai di Laweyan Surakarta, berupa masjid dan menjadi leluhur masyarakat Yogyakarta dan Surakarta. Sebelum meninggal dunia, Jaka Tingkir berperang dengan Sutawijaya. Hal itu disebabkan karena Jaka Tingkir yang ingin menyerang Mataram. Setelah menerima kekalahan, Jaka Tingkir kembali pulang, namun kondisinya melemah membuatnya tidak kuat melakukan perjalanan pulang, lalu ia singgah ke makam Sunan Tembayat. Setelah merasa lebih kuat, Jaka Tingkir melanjutkan perjalanan pulang, namun di tengah perjalanan ia jatuh dari tunggangan gajah. Jaka Tingkir sempat berwasiat kepada anak-anaknya agar tidak pernah membenci Sutawijaya. Jaka Tingkir akhirnya meninggal dunia pada tahun 1582 akibat perang terakhir dengan Sutawijaya, dan kondisi kesehatan yang memburuk. Lalu ia dimakamkan di Desa Butuh, Sragen, Jawa Tengah, kampung halaman ibunya, yaitu Nyi Ageng Pengging. Begitulah pembahasan ini yang dapat admin bahas, dan tunggu pembahasan menarik di video berikutnya.